Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Setiawan dengan NIM 20192810130. Program Studi Ekonomi Syariah 7D dengan dosen pengampu Bapak Agus Karjuni, MPDI. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai kebijakan fiskal dan moneter dari pendekatan ekonomi. Mari kita simak bersama. Daftar isi yang akan saya bahas yaitu mengenai pertama, pengertian kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, komponen kebijakan fiskal, macam-macam kebijakan fiskal, pengertian dari kebijakan moneter, dan instrumen kebijakan moneter. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran anggaran atau pendapatan yang dikeluarkan pada program tertentu. Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam negara. Melalui kebijakan ini, pengeluaran agregat dapat ditingkatkan yang bisa berdampak pada pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Selain itu, permintaan agregat mengenai jumlah produksi barang dan jasa pada tingkat harga tertentu juga menjadi tolak ukur keberhasilan negara. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan ini adalah untuk stabilitas perekonomian atau stabilitas harga. Untuk ulasan lebih lanjut mengenai tujuan dan dari diberlakukannya kebijakan ini yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu negara menjadi tujuan dari diberlakukannya kebijakan fiskal. Kemudian mencegah pengangguran terhadap terjadinya pengangguran merupakan tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan ini. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh atau pengangguran akan menyebabkan tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional yang tinggi. Kemudian, stabilitas harga. Tujuan lain dari penerapan fiskal policy adalah mempertahankan harga umum pada tingkatan yang layak. Jika harga umum turun secara tajam, maka akan mendorong timbulnya pengangguran. Komponen kebijakan fiskal. Secara umum, memiliki 4 komponen utama yang terdiri dari kebijakan perpajakan, pengeluaran, investasi, dan pengelolaan utang. Untuk memahami keempat komponen tersebut, simak selengkapnya berikut ini. Yaitu yang pertama, kebijakan perpajakan. Merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Penetapan kebijakan ini bertujuan menjaga pajak progresif melalui keputusan pemberlakuan pajak. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara. Diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal dilakukan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, serta membayar kewajiban negara beserta bunga internal maupun eksternalnya. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Agar pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan. Pada beberapa tahun belakangan ini, arus modal internasional semakin meningkat dan memberikan dampak yang cukup besar. Yang keempat, pengelolaan utang dan surplus. Apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar daripada anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun, jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami defisit atau kerugian. Macam-macam kebijakan fiskal.
pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu menurut teori dan menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, kebijakan fiskal bagi segi teori, yaitu kebijakan fiskal fungsional, di mana kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Kemudian kebijakan fiskal yang disengaja merupakan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Kemudian kebijakan fiskal yang tidak disengaja merupakan kebijakan yang mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Yang kedua, kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran, yaitu kebijakan fiskal seimbang, merupakan kebijakan yang membuat pemerintah, penerimaan, dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Kemudian kebijakan fiskal surplus. Pada kebijakan ini, jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan pengeluaran. Kemudian kebijakan fiskal defisit, merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Kemudian kebijakan fiskal dinamis. Kegunaan kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Pengertian dari kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Instrumen kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter yaitu antara lain operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Kemudian fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Kemudian rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Kemudian, himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.